tradisional itu apa? Pernah nonton TV? Pernah lihat seni teater tradisional nggak? Pernah. Apa tuh? Apa itu? Pakaiannya. Seperti apa sih contoh teater tradisional? Berbau budaya. Kalau dari Jakarta tahu nggak teater dari Jakarta? Tradisional apa? Betawi ya, dari Betawi. Namanya Kalau dari Jawa Barat, yang pakai media. Ada wayang. Kalau dari Jawa Timur ada yang biasanya di warung warnain wajah-wajahnya. Kayak makanan namanya? Nah, kalau dari Banten tahu nggak ada seni teater apa? Debus bukan seni teater. Dari daerah kita punya seni teater namanya teater ubruk. Jangan sampai anak-anak pemuda-pemudi di Banten nggak tahu bahwa ada teater tradisi dari daerah Banten, yaitu teater ubruk. Ya. Hari ini seperti apa sih teater ubruk? Ini kita akan pelajari. Untuk apa kita belajar teater? Ya, untuk apa kita belajar teater tradisional? Yang pertama tentu saja kita sebagai generasi muda ikut melestarikan teater tradisional. Manfaatnya apa lagi sih kalau bermain teater? Ya, bisa jadi hiburan. Nah, teater bisa sebagai media untuk menyampaikan pesan juga, bisa untuk melatih percaya diri mental kalian, karena di dalam seni peran itu butuh mental yang bagus untuk bisa membawakan peran di depan penonton. Itu manfaatnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang seni teater tradisional. Tujuannya kalian mampu mengidentifikasi konsep, teknik, dan prosedur ya dalam seni teater tradisional. Kemudian kalian juga bisa memahami tentang teknik ya, bagaimana sih memerankan ya, teater tradisional itu. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan hari ini adalah kalian mampu memahami ya, konsep, teknik, dan prosedur dalam seni teater tradisional ya. Dan kalian mampu memeragakan. Nanti akan memeragakan ya bagaimana seni teater tradisional itu. Kita akan coba. Siap. Sudah siap? Baik. Sebelum Ibu kita akan menyaksikan nanti sebuah video ya. Ibu akan bagi dulu ke dalam sebuah kelompok. Ya. Ibu nanti akan bacakan nama-nama kelompoknya. Nanti kalian duduk per kelompok, kemudian analisis video yang akan Ibu tayangkan. Ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa nilai kriteria ketuntasan minimalnya pada materi ini adalah 75. Jadi kalau kalian bisa melampaui nilai KKM berarti kalian baru lulus. Ya. Oke, Ibu bacakan dulu kelompoknya ya. Kelompok 1. Boleh dicatat ya? Kelompok 1 ada Ilham. Kemudian Normadi. Selanjutnya Soliha, Aji, dan Via. Oke, ada yang belum terabsen? Ada yang lewat tadi? Belum masuk kelompok? Sudah? Adit masuk ke kelompok ke-5 ya? Oke. Kelompok 1 mejanya disatukan, kemudian nanti berdiskusi melihat. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya, kelompok 4 di sini, dan kelompok terakhir di sini. Ya, oke, silakan berpindah. Tertib ya. Ketika di situ ada 2 buah pertanyaan yang kalian harus jawab dengan cara berdiskusi dengan temannya di kelompoknya. Ya. Dari mana sumber jawabannya? Dari video yang akan ditayangkan. Ya. Kamu analisis videonya, kamu lihat bukan hanya nonton ceritanya, tapi kamu perhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya apa saja komponennya. Kemudian ciri-ciri teater tradisional itu apa sih? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Nyaan mah dodo jatah itu. Lamun kurang-kurang aing teu kuat iman. Bisa gelo madadak aing teh. Aya naon? Cenah mah besa. Ngageca bobot maneh. Kumaha
Dikit lagi. Oke. Yang tadi ada yang pertama itu pertanyaannya apa? Unsur-unsur dari teater tradisional. Berdasarkan video yang tadi kalian lihat itu, ada apa aja sih di teater tradisional itu? Ada pemeran. Siapa tadi tokohnya? Dua. Bisa nggak kalau tokohnya satu orang? Nggak bisa. Bisa. Bisa ya, tokoh minimalnya ada satu orang, minimal. Ya, paling tidak dia bisa monolog. Kemudian yang kedua unsurnya apa lagi sih yang penting? Kostum. Ada pentasnya, tempat bermain peran. Bayangin kalau kamu mau acting, tokohnya udah ada nih, tapi tempatnya nggak ada, bisa nggak? Bisa. Kemudian unsur yang ketiga apa lagi? Kostum dan properti. Ini penting nggak sih kostum? Penting. Untuk apa? Menggambarkan sifat suatu tokoh. Ya, menggambarkan tokohnya juga, ya. Kalau kamu main teater nggak pakai kostum, gimana? Ketika tadi perannya misalkan si Ici itu perannya sebagai ibu-ibu, tapi pakaiannya lapor, ternyata padahal si Ici itu orang miskin misalnya, ya, bisa tidak menggambarkan? Tidak. Kostum ini mendukung terhadap satu cerita. Ya. Kemudian yang keempat, dekorasi. Ya, tata panggung bisa ya, dekorasi. Nah, kostum ini juga biasanya berkaitan dengan tata rias. Tata rias. Untuk apa sih tata rias? Untuk penguatan karakter ya. Nah, biar kelihatan karakternya seperti apa sih? Apa yang dibikin tua, dibikin muda, gitu ya. Apa lagi? Naskah. Ya, unsur yang paling utama adalah adanya ini. Atau cerita. Karena inti dalam sebuah teater adalah ini. Teater itu apa sih? Cerita yang dipentaskan. Ya, di atas panggung dimainkan oleh tokoh. Itu disebut dengan seni peran atau seni teater. Ya. Jadi ini adalah unsur-unsur utama yang ada di dalam sebuah pementasan teater. Ada nggak sih unsur lainnya? Tentu saja ada. Unsur adalah segala sesuatu yang kamu lihat dalam pementasan teater. Mungkin bisa jadi penonton bagian unsur yang terpenting juga. Bagaimana kamu bisa bermain kalau penontonnya nggak ada? Ya. Kemudian ada tambahan, biasanya ada tata pencahayaan, gitu ya, atau disebut dengan lighting, ya. Tata suara juga mungkin ada backsoundnya, ya, penata musik dan lain sebagainya. Hal-hal yang dalam satu pementasan itu kompleks banget sebenarnya, banyak sekali unsur-unsurnya. Tapi intinya ada ininya. Coba, kalau ada cerita, ada tokoh, ada tempat, ada kostum, ada panggung, ada rias, bisa nggak pentas tanpa lighting? Enggak. Bisa. Tidak bisa kalau pentasnya siang hari. Bisa saja kan? Tapi kalau salah satu unsur utama ini nggak ada, tokohnya aja nggak ada. Mau gimana? Ada semuanya ya. Kalau ini udah ada tokoh, kostum, tempat udah ada tapi nggak ada ceritanya, terus berdiri di panggung ngapain? Jadi ini adalah unsur utamanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kamu mau bikin satu karya harus tahu dulu ceritanya mau seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk unsurnya jelas? Jelas. Kita masuk ke ciri-cirinya nih. Ini kan kita akan membuat satu cerita. Ceritanya seperti apa? Ceritanya dengan cara menyusun beragam ekspresi yang ada di sini. Ya, nanti setiap siswa akan mempraktekannya di depan per kelompok. Ya, satu contoh. Susunan gambarnya bebas ya. Kamu mau mulai bikin cerita dari gambar 6, kemudian ke gambar 5 misalnya. Perhatikan dulu. Ke gambar 6, kemudian gambar 5 misalnya 3, kemudian 2 boleh. Kemudian kamu susun ceritanya dan harus nyambung. Contoh, ibu contohkan ya. Misalnya di sini ada 5 orang dalam kelompok. Saya kebagian gambar yang ini. Kemudian saya bikin cerita. Saya mendengar sesuatu. Sepertinya guru kimia hari ini nggak datang. Yes, soalnya saya nggak ngerjain PR. Tiba-tiba temannya nyambung di sini. Ternyata itu berita hoax
dia datang dari sana tuh, dari jauh udah kelihatan nyambung lagi. Siapa takut, PR udah saya kerjakan, emangnya kamu nggak ngerjain PR? Lanjut lagi sama temen yang berikutnya dengan ekspresi gambar yang berbeda. Oke lah, berani saya, karena kimia buat saya bukan satu halangan. Kimia itu mudah seperti kata Bukrahma. Misalnya seperti itu, bisa dipahami? Nuopurista kuului se polokan tahti, jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se juhlutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaan. Saimme lipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kun askoo laidasta laitaa. Saimme lipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kun askoo laidasta laitaa. Saimme lipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Disimpan dulu pekerjaannya. Kita akan lihat penampilan masing-masing kelompok. Ketika kelompok satu atau kelompok lainnya sedang presentasi di depan, kelompok yang lain mengevaluasi ya, kekurangannya apa, kelebihannya seperti apa. Bisa dipahami? Dan hari ini Ibu mau mulai dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan berbaris sesuai dengan jadwal. Ada Fikri, Mutia, Ayu, Samsa, Ayu, sama Vina. Oke, yang lain lihat ke depan ya. Lihat ke depan. Hai. Apa? Lihat ke depan. Oke, kita lihat. Sudah siap? Oke, silakan dimulai. Astagfirullahaladzim, Maria, ya Allah, aing keluarin ulangan matematika, dilah, aing. Sekarang ulangan matematika. Akhirnya menaik tengah palkun. Lagi berapa dukung harus kieu. Ada yang ngapakeun banyak jeung nunutan. Oke lah. Pol itu mah. Oke lah, Pol yang tidak mau orang bekerja sama kami. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Ada yang mau evaluasi dari kelompok lain? Siapa yang tadi kurang bagus tampilnya? Kalau lagi main teater ke hafal naskah gimana? Salah. Iya, nggak bagus ya. Nanti dilemparin foto lampu sama dia. Kalau ekspresinya gimana? Siapa yang ekspresinya paling bagus? Betul. Iya, Fikri bagus ya tadi ekspresinya. Yang percaya dirinya paling bagus siapa? Fikri. Kita mulai sekali lagi. Jangan ada salah. Oke, siap? Mulai dari Fikri, silakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aing Maria, matematika ulangan keluarin, aduh. Sekarang ulang matematika. Memang aing pernah banget. Bagus sih dukung aku. Ada yang ngapakeun banyak nunutan. Sama. Oke. Pol. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Berikutnya yang maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Momennya nanti kita lihat kelompok lain dulu. Ya, nggak apa-apa. Oke, Salwa, Nurul, Sinta, Umam, Andri, Agan. Sudah siap? Lihat ke depan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Aduh, gimana nih? Ada 3 cowok yang suka sama Salwa. Terus pilih yang mana ya? Aha, kayaknya kamu
deh. Kayaknya dia tuh suka deh sama kamu. Aduh, tapi kan aku yang suka dia. Ya tolong pilih aku. Kenapa sih? Kurang pilih gue aja. Kali gitu bohong. Ngerti ceritanya? Siapa yang kurang jelas? Aga sama Andri. Kenapa kurang jelas? Karena vokalnya tidak nyaring dan kurang percaya. Kita ulang sekali lagi. Kurang percaya dirinya, vokalnya yakin ya. Lihat lagi gambarnya, ekspresikan. Silakan. Aduh, gimana nih, ada 3 cowok yang suka masalah terus yang mana ya? Aha, kayaknya kamu harus pilih Umam aja deh. Kayaknya dia tuh suka sama kamu. Aduh, tapi kan aku yang suka dia. Apa? Tolong pilih aku. Kenapa sih lu pilih Umam? Padahal gue lebih ganteng daripada dia. Itu bohong, nanti pilih aku. Silakan duduk, terima kasih. Kita coba sekali lagi ya. Silakan. Iya. Guys, bener loh, ada ulang fisika loh. Masa soalnya juga pada suka semua. Anjay. Sekarang belum belajar lagi. Tuh kalau dadakan kayak gini sih kayaknya gue bakal kena remedial deh. Soalnya gue gak belajar sama sekali. Nah, ulang dadakan? Iya, aku nggak tenang gue. Bisa kita nanaman. Bisa gitu dah. Kenapa harus ada ulangan dadakan sih? Oke, teman-teman. Sudah siap? Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan dimulai. Kira-kira hari ini ada ulangan bahasa Inggris peminatan nggak ya? Aduh, ayah, hari ini ada ulangan. Aduh, semoga gak ada gurunya. Piye lagi? Aku kan masih belajar nih. Tapi dengar dari kelas 11 bahwa gurunya itu ada. Yes, gurunya ada. Astaga, gurunya ada. Cuma ulang bahasa Inggris doang itu. Teman-teman, aku dengar besok sekolah libur. Masa sih kamu nggak mendengarnya? Oke lah. Kamu ke pantai. Gue bilang libur itu tidak benar. Apa? Tadinya gue mau main sama doi. Ah, gue udah biasa itu. Oke, Ulang ibu. siapa tadi yang kurang jelas? Ari. Sorry, vokalnya kurang besar ya. Dia ngomong pede, berani nggak penonton, berani nggak Lanjut, Mbak. Kita mulai sekarang Tiga, ya. Mbak. Oke, sebagai penutup penampilannya harus. Oke, mulai silakan. Tapi, Teman-teman, aku dengar besok sekolah libur. kamu tidak mendengarnya. Oke lah, tadi gue kamu ke pantai. Gue bilang libur itu tidak benar. Apa? Tadinya gue mau main sama doi. Ah, gue udah biasa itu. Siapa yang actingnya paling bagus? Kemal. Mal, biang mal, bagus. Tepuk tangan dulu untuk semua. Apa kesulitannya ketika kalian membuat cerita dan mempraktekannya di depan? Tidak percaya diri. Ya. Terus belum terbiasa. Banyak usulan. Banyak usulan, terlalu banyak ide. Diskusinya harus ditentukan. Jadi teknik bermain peran nomor 1 apa dulu sih? Percaya diri. dulu. Jadi kalau kamu mau acting, yang penting pede. Mau salah ngomong, mau seperti apa sudah di depan. Kalau sudah percaya diri, itu nanti akan jalan dulu saja. Ya. Kemudian apa lagi selain percaya diri? Ekspresi Pengucapan juga ya. Vokal. Ekspresi harus mendalami sesuai dengan vokal yang diucapkan. Kalau vokalnya marah, ekspresinya datar, itu nanti akan bingung penontonnya. Ya. Kalau dengan ekspresi saja sebenarnya sudah menunjukkan satu cerita yang akan disampaikan ke penonton.
yang ngobrol akan diam nggak? Enggak. Iya. Kenapa? Tahu. Karena tidak tepat sasaran menyampaikannya ke siapa di sini, semut atau siapa yang mau ibu ajak ngobrol. Ya? Jadi yang penting itu kamu ekspresi, gestur dan pengucapan kamu harus jelas seperti apa tujuannya, mau disampaikannya untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Ya, bisa ya? Nanti kita akan berlatih lagi minggu depan. Oke? Jadi hari ini gimana kesannya? Berdiri di depan dan membuat cerita? Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari mulai tadi apresiasi video sampai dengan yang sudah kalian tampilkan di depan? Ayo, siapa yang ingat tadi udah belajar apa aja? Teater. Apa itu teater? Aku paham ya definisinya ya. Kemudian ininya ngerti? Unsur-unsurnya? Apa aja tadi? Ada Tata rias. kemudian ciri-cirinya? Gunakan bahasa daerah. Berangkat fonetik, Sederhana. spontanitas ya. Tempat yang sederhana. Ya, kemudian teknik pemeranannya paham? Seperti apa barusan membuat cerita kemudian kamu tampilkan, ya. Nah, minggu depan materinya masih seputar teater, ya. Untuk minggu depan kalian pakai pakaian praktek, bawa kaos dan training. Kita akan melakukan olah tubuh, olah vokal, olah rasa dan olah sukma. Untuk apa? Untuk kita nanti dalam membuat latihan dalam membuat satu karya pementasan teater. Jadi nanti lebih serius lagi. Ini barusan baru latihan saja, ya. Ibu menilai ini sebagai nilai harian kalian, tapi bukan nilai uji kompetensi. Nanti uji kompetensinya minggu